warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fauzia dengan ketentuan nomor 1, 04, 0001 akan menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam aspek morfologi pada teks berita dalam surat kabar Sinar Pagi Banyumas edisi 4 Desember tahun 2022. Yang pertama, pendahuluan. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang disertai dengan bahasa. Artinya, bahasa adalah syarat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni manusiawi dengan pertolongan lambang-lambang yang diciptakan dengan sengaja. Penyampaian informasi atau pesan tentunya dengan menggunakan kata. Maka agar pesan disampaikan oleh penutur dapat diterima oleh penerima, hendaknya perlu memperhatikan penyusunan kata dengan baik. Kemudian, media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pikiran. Salah satunya adalah koran. Penulisan koran hendaknya memperhatikan penulisan kata atau morfem sehingga tidak terjadi kesalahan pula bagi para penulis pemula yang akan terjun ke bidang jurnalistik. Koran yang dianalisis yaitu Sinar Pagi Juara edisi 4 Desember tahun 2022. Ternyata redaksi yang bersangkutan tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan pembentukan kata atau tatanan morfologi. Menurut Ralan tahun 1987 halaman 21, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi sematik. Oleh karena itu perlu adanya pembetulan dan perbaikan untuk penulisan artikel khususnya maupun surat kabar pada umumnya. Di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk kesalahan yang terdapat pada koran Sinar Pagi Banyumas edisi 4 Desember tahun 2022 dan seperti apakah pembetulan yang seharusnya dilakukan pada koran Sinar Pagi Banyumas edisi 4 Desember tahun 2022 tersebut. Kemudian tujuannya yaitu mengetahui bagaimana bentuk kesalahan yang terdapat pada koran Sinar Pagi Banyumas edisi 4 Desember tahun 2022 dan mengetahui pembetulan yang seharusnya dilakukan oleh koran Sinar Pagi Banyumas edisi 4 Desember tahun 2022 tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik simak dan mencatat. Menurut Muhammad Nazir, metode deskriptif data diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian menurut Sumadi Surya Batra menyampaikan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian hasil analisis pada koran tersebut. Data 1 yaitu berada di judul. Guru dari Banyumas terima 4 penghargaan di peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Terdapat kesalahan pada kata terima yang seharusnya diganti menerima. Dalam konteks kalimat di atas akan menjadi baku ketika kata terima diganti dengan kata menerima. Pembetulannya yaitu guru dari Banyumas menerima 4 penghargaan di peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Kemudian data 2 ditentukan kesalahan pada paragraf kedua, yaitu peserta juara 1 untuk lomba best praktis dari PGRI cabang Banyumas merasa bersyukur sekaligus bangga bisa memberikan yang terbaik untuk Banyumas. Itu terdapat 2 kesalahan. Yang pertama, pada kata best praktis seharusnya diawali dengan huruf kapital menjadi best praktis B besar dan P besar. Karena merupakan nama perlombaan jadi harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian kesalahan kedua, pada kata sekaligus seharusnya diganti dengan kata dan. Dalam konteks kalimat tersebut lebih tepat
juga menggunakan kata dan agar kalimat menjadi baku. Sehingga pembetulannya yaitu peserta juara 1 untuk lomba best practice dari PGRI Cabang Banyumas merasa bersyukur dan bangga bisa memberikan yang terbaik untuk Banyumas. Kemudian data ketiga terdapat di paragraf ketiga, yaitu pada kalimat saya sangat bersyukur dan bangga bisa memberikan yang terbaik untuk Banyumas. Kesalahan yang pertama yaitu penggunaan kata sangat. Pada kalimat di atas seharusnya dijelaskan karena jika ditulis akan menimbulkan pemborosan kata. Kemudian kesalahan kedua yaitu terdapat kata berikan. Seharusnya diganti dengan kata memberikan, karena dalam konteks kalimat ini kata memberikan akan membuat kalimat menjadi baku. Sehingga pembetulannya yaitu menjadi saya bersyukur dan bangga bisa memberikan yang terbaik untuk Banyumas. Kemudian data 4 terdapat pada paragraf ketiga, yaitu pada kalimat semoga tahun depan ada event serupa untuk memotivasi guru Banyumas berkarya dan berinovasi, ungkap Tuti. Kesalahan penggunaan kata untuk pada kalimat tersebut kurang tepat, seharusnya diganti dengan kata guna. Kemudian seharusnya ada penambahan kata untuk setelah kata Banyumas dan sebelum kata berkarya. Pembetulannya menjadi semoga tahun depan ada event serupa guna memotivasi guru bahasa Indonesia untuk berkarya dan berinovasi, ungkap Tuti. Kemudian data kelima terdapat pada paragraf 4. Pada kalimat sementara Alfi Ardiati, Aisyah Wiyendati, Wahyu Ambarwati, perwakilan tim yang hadir terima penghargaan mengungkapkan terima kasih atas support dari PGRI Cabang dan PGRI Banyumas. Kesalahan pada kalimat di atas seharusnya ada penambahan kata dan penghilangan tanda koma pada kalimat setelah Aisyah Wiyendati dan setelah kata PGRI Cabang. Kemudian yang kedua terdapat kata mengungkapkan, seharusnya diganti dengan kata mengucapkan. Kemudian kesalahan ketiga terdapat kata terima pada kalimat tim yang hadir terima penghargaan, seharusnya diganti kata menerima agar menjadi baku. Pembetulannya menjadi sementara Alfi Ardiati, Aisyah Wiyendati, dan Wahyu Ambarwati perwakilan tim yang hadir menerima penghargaan mengucapkan terima kasih atas support dari PGRI Cabang dan PGRI Banyumas. Demikian terdapat kesimpulan juga, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi dalam surat kabar sinar pagi terletak pada penggunaan kata yang kurang tepat, penulisan afiks yang salah, penambahan kata yang kurang, sehingga menimbulkan makna ganda bagi para pembaca yang mencerna informasi dari media tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.